Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hartiono dengan NIM 2311186. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pembagian warisan dan penyelesaiannya serta contoh kasusnya. Nah, untuk kasus yang pertama, diketahui seorang suami meninggal dunia. Ia meninggalkan harta sebesar 64 juta rupiah. Ia mempunyai hutang dengan koperasi sebesar 2 juta dan biaya pemakamannya sebesar 500 ribu rupiah. Ahli waris yang ditinggalkan yaitu istri, seorang anak laki-laki, dan seorang ayah. Nah, berapa pembagian warisan masing-masing ahli waris? Penyelesaiannya, yang pertama, harta peninggalan diketahui 64 juta rupiah. Adapun kewajiban yang harus dibayar adalah hutang senilai 2 juta dan pemakaman 500 ribu rupiah. Maka harta peninggalan dikurangi dengan kewajiban 64 juta dikurang 2 juta 500 sama dengan 61 juta 500 ribu rupiah. Nah, untuk ahli warisnya, istri sama dengan 1/8 dikarenakan ada anak. Nah, bagaimana apabila tidak ada anak? Maka istri mendapatkan 1/4 dari bagian warisan. Lalu ayah 1/6 mendapatkan 1/6 dari warisan dikarenakan ada cucu atau anak dari si mayit tersebut. Apabila tidak ada anak atau cucu dari si mayit tersebut, maka ayah mendapatkan warisan sebanyak 1/3 dan seorang anak laki-laki sama dengan ashaba binafsi. Maksudnya apa? Maksudnya seorang anak laki-laki mendapatkan sisa dari warisan secara otomatis tanpa ada sangkut paut dari orang lain. Jadi anak laki-laki secara otomatis mendapatkan sisa warisan dari peninggalan almarhum. Nah, pembagiannya 1/8 kita samakan dulu bilangan penyebutnya, maka dapatlah hasil ketemunya di 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka istri 3/24 dikali 61.500 sama dengan 7.687.500 rupiah. Maka istri mendapatkan harta warisan sebesar 7.687.500 rupiah. Lalu ayah 4/24 dikali 61.500 sama dengan 10.250.000 rupiah. Ayah mendapatkan harta peninggalan sebesar 10.250.000 rupiah. Maka kita totalkan dari harta tadi dapatlah 17.937.500 rupiah. Nah, harta peninggalan tadi dikurangi dengan pembagian ashabul furud. 61.500 dikurang 17.937.500 rupiah sama dengan 43.562.500 rupiah. Nah, asabahnya 43 juta. Maka seorang anak laki-laki tadi mendapatkan sisa warisan dari pembagian sebelum ashabul furud. Maka laki-laki mendapatkan 43.562.500 rupiah. Nah, untuk kasus yang kedua, diketahui seorang suami meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan sebesar 480 juta dengan ahli waris istri, seorang ayah, seorang ibu, satu anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Berapa masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya? Nah, kita diketahui istri tadi 1/8 bagian karena ada anak, dan ayah 1/6 karena karena ada anak atau cucunya, dan ibu juga 1/6. Dari mana dapat dari 1/6, 1/8, dan 1/6 ini? Ini telah ditentukan dalam Nas atau Al-Quran dalam surat An-Nisa. Lalu anak laki-laki ashaba binafsi, seperti yang tadi saya jelaskan, mendapatkan sisa karena secara otomatis tanpa ada sangkut paut dari orang lain. Dan 2 anak perempuannya ashabah bil ghair. Ashabah bil ghair adalah ahli waris yang mendapatkan sisa warisan karena ada pihak lain. Nah, pihak lainnya ini karena seorang anak laki-laki bisa membawa
dua saudara perempuannya yang setara untuk mendapatkan ahli waris. Lalu samakan penyebutnya, dapatlah 24. Istri 3/24 dikali 480 juta, sama dengan 60 juta. Istri mendapatkan warisan sebesar 60 juta rupiah. Dan ayah 4/24 dikali 480 juta, sama dengan 80 juta. Maka ayah mendapatkan warisan sebesar 80 juta. Dan ibu juga sama, 80 juta. Nah, maka kita totalkan dahulu dari ashabul furud ini. Maka 220 juta adalah total dari keseluruhan ashabul furud, pembagian ashabul furud. Nah, kita harta peninggalan dikurangi pembagian ashabul furud. Sama dengan 480 juta dikurang 220 juta. Maka sisanya 260 juta. Nah, sisa ini dibagikan kepada anak laki-laki dan dua anak perempuannya. Nah, anak laki-laki mendapatkan harta warisan 2/1 dan anak perempuan mendapatkan 1/2. Dari masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta warisan sisa tadi. Nah, pembagian asabahnya satu anak laki-laki sama dengan 2 bagian dari perempuan. Maka ditotalkan jadi 4. Maka menjadi 2/4. Anak laki-laki 2/4 dikali 260 juta sama dengan 130 juta rupiah. Dan satu anak perempuan 1/4 dikali 260 juta sama dengan 65 juta. Maka anak laki-laki mendapatkan harta warisan sebesar 130 juta dan setiap masing-masing anak perempuannya mendapatkan 65 juta rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari bagian warisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Sapion, mengenai zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat harta. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan yang baru mengenai zakat. Yang mana kelak kita akan mengkaji mengenai zakat pertanian, zakat emas, dan zakat profesi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersih harta. Zakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti zakat pertanian yang tadi saya katakan, zakat emas, zakat profesi. Berikut saya akan memberikan penjelasannya mengenai 3 zakat tersebut. Yang pertama, zakat. Nah, baik, kita akan lanjut ke zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran. Zakat ini dikenakan sebesar 5% atau 10% jika pengairannya dengan usaha sendiri dari hasil pertanian yang diperoleh setelah dipanen. Jika hasil pertanian tersebut mencapai nisab, contoh nih, seorang petani memiliki hasil panen sebanyak 1000 kg. Jika harga nisab untuk zakat pertanian adalah 520 kg padi, maka karena hasil panennya lebih besar dari nisab, ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% nih. Contoh penyelesaiannya seperti ini. Zakat yang harus dikeluarkannya itu 5%. Jadi 5% kali 1000 itu 1000 kg itu menjadi 50 kg padi. Nah, yang kedua kita lanjut ke zakat emas. Contoh dari zakat emas yaitu dikenakan bagi seorang yang memiliki emas sebanyak 80 gram atau lebih. Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari jumlah emas yang dimiliki jika telah mencapai nisab. Contoh nih, contoh dari zakat emas sendiri adalah misal seseorang memiliki emas sebanyak 100 gram karena
jumlahnya lebih dari nisab 85 gram, maka ia wajib membayar zakat 2,5%. Contoh penyelesaiannya seperti ini. Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 25% dikali 1000 kg, maka hasilnya 2,5 kg emas. Nah, lanjut ke zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya, seperti gaji atau honor. Zakat ini dihitung 2,5% dari pendapatan yang diterima selama setahun sekali, atau jika telah mencapai nisab. Contoh nih, seorang dokter memiliki penghasilan bulanan sebesar 10 juta dan dalam setahun penghasilannya mencapai 120 juta. Jika nisab untuk zakat profesi setara dengan harga 85 gram emas, maka jika penghasilannya lebih besar dari nisab, ia wajib membayar zakat. Zakat yang harus dikeluarkan itu kan 2,5% dikali gaji 120 juta per tahun. Jadi hasilnya 3 juta. Nah, dengan begitu zakat menjadi kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama yang membutuhkan. Nah, mungkin ini saja cara penghitungan dari pembahasan zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengkafani mayat, yang pertama kita siapkan 3-5 untas tali. Lalu di atasnya kita bentangkan 3 kain kafan, 3 lapis atau 5. Setelah itu kita letakkan mayat di atas kain, diletakkan di atas kain kafan, lalu bungkuskan kain kafan tersebut ke tubuh mayat satu persatu. Setelah kain aurat dicabut dari tubuh mayit, lalu kita akan mengikat mayit dengan tali yang telah disediakan tadi, dimulai dari bagian kaki. Dan untuk penalian, usahakan jangan terlalu erat karena memudahkan untuk di yang lahat memproses untuk membuka kain kafannya. Dan usahakan mengikat kain kafannya itu buntalannya di sebelah kiri. Kenapa di kiri? Karena akan memudahkan para yang mengurus jenazah di bawah yang lahat kelak. Adapun teman-teman, setelah kita selesai mengkafani jenazah, adapun kewajiban setelahnya ialah untuk menyolati jenazah. Nah, adapun untuk praktik sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratil fardhu kifayati ada man la ta'ala Allahu akbar. Di takbir pertama kita cukup membaca Al-Fatihah, dan di takbir kedua kita membaca sholawat Nabi. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di takbir ketiga kita berdoa untuk memohon bahwa jenazah bisa diampuni. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan di takbir ketiga, dan di takbir keempat, Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafsina ba'dahu wa lana wa lakum. Dan setelah takbir keempat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tata cara sholat jenazah. Nah,
Setelah jenazah disolatkan, baru jenazah siap untuk dikuburkan. Dan setelah dikuburkan, berarti rukun atau kewajiban kita telah selesai, dan dimana rukun-rukun kita telah kita selesaikan. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan ataupun video dari materi fikih mengenai bab wasiat, zakat, dan perawatan jenazah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam video kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.